Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang masih pengantar ilmu nahwu ya. Jadi kita masih belum masuk ke ilmu nahwunya. Karena memang untuk masuk ke ilmu nahwu ada beberapa pembahasan tambahan yang mungkin sebagiannya sudah kita ilmu shorof. Seperti pembahasan tentang isim berdasarkan jenis, di mana isim berdasarkan jenis terbagi menjadi dua, apa aja? Mudzakkar dan muannas. Kemudian kita juga belajar isim berdasarkan bilangan atau adat. Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Mufrad, musanna, dan jama'. Jama' sendiri ada berapa? Jama' ada berapa? Jama' 3, apa aja? Jama' mudzakkar salim, muannas salim, sama jama' taksir. Nah, ini bekal ya yang bisa kita ambil lagi dari pembahasan ilmu shorof. Tapi untuk belajar ilmu nahwu, 2 bekal ini aja nggak cukup. Kita perlu membahas isim dari sisi yang lainnya. Karena ini salah satu fundamental yang harus dikuasai sebelum kita belajar ilmu nahwu. Makanya sebelum kita belajar, hari ini kita akan tambah lagi pembagian isim yang penting yang harus kita kuasai sebelum kita belajar nahwu. Yaitu yang pertama, isim ditinjau dari umum dan khususnya. Isim ditinjau dari umum dan khususnya. Nanti ada istilah isim ma'rifat, yaitu kata khusus. Ada isim nakirah, ya, ada ma'rifat, ada nakirah. Ma'rifat itu khusus, nakirah itu umum. Kemudian ya, selain pembahasan isim berdasarkan umum dan khususnya, kita juga perlu belajar isim ditinjau dari sisi keberterimaan tanwin. Jadi ada isim yang menerima tanwin, ada isim yang anti tanwin. Jadi nanti ada kata yang boleh kita baca tanwin seperti apa? Misalkan babun, bisa baban, bisa babin ya. Tapi ada kata yang nggak boleh tanwin, yang mereka itu anti tanwin. Sampai kapanpun nggak bakalan tanwin. Contohnya apa? Contohnya nama wanita. Yang nama-nama wanita itu nggak boleh tanwin sampai kiamat. Kecuali ya, tapi ya seperti yang Nabi bilangin bahwa hampir setiap kaidah dalam ilmu nahwu itu ada pengecualiannya. Jadi semua nama wanita seperti Aisyah, Fatimah, Khadijah itu nggak boleh tanwin. Aisyah tuh, Khadijah tuh. Makanya kalau ada orang yang memperkenalkan diri ismi Aisyatun, itu salah. Yang benar apa? Ismi Aisyatun, karena dia anti tanwin. Nah, nama wanita yang boleh tanwin contohnya Hindun. Ya. Hanya Hindun saja nama wanita yang boleh tanwin, selebihnya nggak boleh. Zainabu, ya. Fatimatu, Aisyatu. Nah, ini yang kedua, tambahan ya, pembagian isim yang harus kita kuasai. Kemudian yang ketiga, yang juga perlu kita kuasai sebelum masuk ke ilmu nahwu, yaitu isim ya ditinjau dari perubahan akhir katanya. Perubahan akhir katanya, ya. Karena nanti ada isim yang bisa berubah-ubah, ada yang nggak bisa berubah-ubah. Contoh yang bisa berubah, misalkan apa? Yaitu babun ya. Babun itu kan bisa babun, bisa baban, bisa babin. Tapi ada kata yang nggak bisa berubah. Selamanya begitu. Contohnya apa? Contohnya isim domir, huwa deh. Huwa artinya apa? Pernah nggak antum ngelihat hu atau hui atau huan, huun, huin? Nggak pernah kan? Selalu huwa kan? Apapun yang terjadi selalu huwa, nggak mungkin berubah jadi hui atau huwu. Nah, ini ya contoh isim yang nggak akan berubah selamanya. Ya, nanti ada isim mu'rab, ada isim mabni. Mu'rab itu yang bisa berubah. Kalau mabni itu tetap gitu aja, nggak bakal berubah ya. Jadi hari ini kita akan membahas 3 pembagian isim. Yang pertama ditinjau dari umum dan khususnya, terbagi menjadi ma'rifat dan nakirah. Kemudian yang kedua dari sisi keberterimaan tanwin, ada yang istilahnya munsharif, menerima tanwin, ada yang ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Kemudian yang ketiga, isim ditinjau dari perubahan akhir katanya atau kondisi akhir katanya. Nanti ada isim yang mu'rab,
ada isim yang mabni. Taib. Sekarang kita bahas dulu isim ditinjau dari umum dan khususnya. Silakan ditampilkan di layar. Taib. Kalau di buku halaman berapa tuh? 29. Ya, betul. Ya. Dalam bahasa kita kata umum itu apa sih? Kata umum dan kata khusus. Ayo nih bahasa Indonesia dulu baru bahasa Arab. Kata umum itu kata yang gimana? Yang orang tahu. Hah? Yang masih umum, yang belum ditentukan ya, yang belum ditetapkan ya. Kalau khusus berarti sudah ditetapkan ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, yang khusus disebut dengan ma'rifat, yang umum itu disebut dengan nakirah. Ya. Yang umum disebut nakirah, yang khusus disebut dengan ma'rifat. Ingat aja ma'rifat itu kan artinya apa sih dari kata arafa kan, yang mengetahui, berarti telah diketahui, telah ditetapkan. Jadi yang khusus itu yang ma'rifat, adapun nakirah itu yang umum. Ya, misalkan kita mengatakan hada kitabun. Ini adalah buku. Kitabun dalam lafaz hada kitabun kira-kira masih umum atau sudah khusus? Umum. Kenapa? Karena kita cuma bilang ini adalah buku. Tapi buku apa atau bukunya siapa belum dijelaskan kan? Maka kitabun dalam lafaz hada kitabun ini masih umum, belum khusus. Tapi kalau kita mengatakan hada ya, kitabu Zaid adalah bukunya Zaid, udah umum? Sudah khusus atau masih umum? Khusus. Kenapa? Karena ditetapkan bahwa bukunya ini punya si Zaid. Atau bisa jadi yang ditetapkan bukan kepemilikannya, tapi apa? Jenisnya. Misalkan hada ya, Kitabul Lughatil Arabiyyah, ini adalah buku bahasa Arab. Berarti kan udah jelas bahwa bukunya adalah dari jenis buku bahasa Arab. Nah, yang sudah dijelaskan seperti ini disebut dengan ma'rifat ya. Adapun yang masih umum disebut dengan nakirah ya. Lalu bagaimana kita mengetahui mana yang ma'rifat dan mana yang nakirah? Caranya mudah. Ya, untuk mengetahui mana yang ma'rifat dan mana yang nakirah, kita cukup menghafal yang ma'rifat saja. Karena hukum asalnya ya, semua kata itu masih nakirah. Iya enggak? Ketika kita menanyakan bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Nakirah atau udah ma'rifat? Nakirah, karena kita belum menjelaskan ini pintunya apa pintu masjid, apa pintu rumah, atau dari bahan apa? Apa pintu jati, pintu besi, pintu aluminium, pintu PVC, kan banyak sekarang. Ini masih umum. Dan memang hukum asalnya kata-kata itu nakirah. Nah, solusinya kita cukup menghafal yang ma'rifat aja. Apa saja kata yang ma'rifat? Ada 6 ya. Dilihat di buku. Kata yang ma'rifat itu ada 6. Yang pertama isim domir. Isim domir. Ya. Semua kata ganti atau isim domir dihukumi ma'rifat. Ya. Jadi dari huwa sampai nahnu itu dihukumi ma'rifat. Ya, karena yang namanya kata ganti, ketika kita menyebut saya, siapa saya di sini? Saya. Yang ngomong. Ketika menyebut kamu, siapa kamu di sini? Ya kamu yang diajak ngomong. Ya, kalian ya apa yang diajak ngomong juga. Jadi kalau isim domir itu seluruhnya dihukumi ma'rifat karena sudah ditentukan ya objek pembicaraannya ya. Jadi seluruh isim domir dari huwa sampai nahnu itu dihukumi ma'rifat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua isim alam. Apa itu isim alam? Nama orang ataupun nama tempat ya. Nama-nama orang itu sudah ma'rifat sekalipun yang pemilik namanya banyak ya. Dibanding kita mengatakan ada orang lewat, ini umum atau khusus? Umum. Tapi kalau ada Z lewat, khusus. Makanya kalau nama orang atau nama tempat, misalkan Jakarta, Bandung ya, Madinah, Mekah, Mesir, nah ini semuanya dihukumi ma'rifat. Jadi yang kedua, isim yang ma'rifat adalah semua nama ya, baik nama tempat ataupun nama orang ya. Zaid, Fatimah, Aisyah ya. Ini semuanya dihukumi ma'rifat. Kemudian yang ketiga apa? Isim isyarah. Isim isyarah apa sih? Kata petunjuk ya. Apa aja? Ada. Yang sering kita pelajari hada, hadihi, zalika, tilka ya. Kalau hada itu apa? Ini tapi buat yang mudzakkar. Kalau hadihi muannas. Kalau zalika apa artinya? Itu untuk yang zakat. Kalau buat yang muannasnya tilka. Nah, ini lebih lengkap lagi karena
yang mufrad, yang musanna, yang jamannya kita sebutkan. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Hada hadzani haula'i. Hada hadzani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Zalika zanika ulaika. Zalika zalika ulaika. Tilka tanika ulaika. Tilka tanika ulaika. Ya, jadi ini udah didetailkan lagi. Nggak sekadar hada, ini kan tunggalnya. Kalau dua hadani, kalau banyak haulai. Tapi nanti kita akan belajar kalau dalam kaidah bahasa Arab, haulai ini hanya boleh untuk manusia. Ya, kan haulai jamak nih. Iya. Tapi cuma boleh digunakan untuk manusia. Ya, haulai muslimun. Mereka itu adalah orang-orang muslim. Tapi kalau kita bilang haulai kutubun salah. Kan logikanya kalau hadihi, misalkan hadihi nafidat, hada kitabun ya. Iya. Kalau bukunya dua, hadani kitabani, ya kan? Harusnya kan kalau tiga gimana? Haulai zamannya kitab apa? Kutub kan? Haulai kutubun, tapi ini salah. Nanti kita akan belajar bahwa kaidahnya haulai ini hanya boleh digunakan untuk Manusia. akil ya, manusia. Kalau ghairu akil nanti dihukumi mufrad muannas. Jadi kalau kutubun kita nggak boleh bilang haulai kutubun, tapi dihukumi mufrad muannas. Hadihi kutubun. Begitupun dengan ulaika sama. Ulaika dan haulai ini sama-sama buat akil. Kalau nama benda mati ya ghairu akil, nggak boleh pakai haulai. Tapi udah apa belum nih? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Satu, wahid ya, salah satu iqra. Hada hadihi hatani haula'i. Zalika zalika ulaika. Tilka tanika ulaika. lagi. Hada hadani haula'i. Hadihi hatani haula'i. Zalika zalika ulaika. Tilka tanika ulaika. Ya, jadi ini ada 12 ya, 12 kata tunjuk. Ini mulai dari yang kata tunjuk lil qarib, hada dan lil bait, zalika ya. Kemudian masing-masing dibedah lagi. Ini soalnya nanti dihafalkan ya untuk PR. Ini harus dihafal. Tapi ini yang ketiga ya, isim yang dianggap ma'rifat. Kemudian yang keempat, isim yang dilekati alif dan lam. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ya, yang 1 sampai yang 3 ya, itu tadi yang dari sananya dianggap ma'rifat. Jadi memang sudah ditetapkan ma'rifat dari sononya. Nah, kalau yang keempat ini justru bisa kita pakai untuk merubah dari yang nakirah menjadi ma'rifat. Contohnya tadi, pintu, babun, ini masih nakirah, tapi kalau kita tambahin al di situ menjadi ma'rifat, al-babu. Ya. Jadi yang keempat isim ma'rifat adalah semua yang dilekati al. Pokoknya semua kata yang ada alnya itu dihukumi ma'rifat. Ya. Contohnya babun, ini masih nakirah. Gimana caranya biar ma'rifat? Tambahin al. Kitabun masih nakirah. Gimana caranya? Al-kitabu. Nafidatun masih ma'rifat, masih nakirah. Gimana caranya biar ma'rifat? Tambahin an-nafidatu ya, seperti itu. Jadi kalau yang pertama sampai yang ketiga dari sononya dihukumi ma'rifat. Isim dhamir huwa sampai nahnu, isim isyarah hada hadi seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Nama-nama tempat. Itu dari sononya udah dihukumi ma'rifat. Nah, yang keempat ini justru kita bisa pakai buat merubah sesuatu yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat. Caranya diapain? Tamin al. Tapi jangan, kalau udah ma'rifat jangan tambahin al lagi ya. Kan fungsi al adalah membuat yang nakirah menjadi ma'rifat. Logikanya kalau udah ma'rifat perlu nggak ditambahin al lagi? Nggak perlu. Makanya kalau ada nama orang jangan tambahin al di depannya. Misalkan ada nama orang Muhammad, jangan tambahin al Muhammad ya. Karena dia sudah ma'rifat, jangan dibikin ma'rifat lagi ya. Karena al ini fungsinya adalah membuat kata menjadi ma'rifat. Kemudian yang kelima, isim mausul. Isim mausul pun termasuk yang dari sananya dianggap ma'rifat ya. Isim mausul itu apa sih? Kata sambungnya. Yang paling populer kayak alladzi ya.
alladzi, alati, ya. Kemudian yang sering kita tentukan alladzina ya. Nah, ini semuanya dianggap ma'rifat, bukan karena ada al di depannya ya. Karena al di depan alladzin alat itu bukan al tambahan. Emang dari sononya begini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya alladzi ini apa ma'rifat, bukan, jawabannya bukan karena dia ada alnya, tapi karena dari sononya dihukumi seperti itu. Memang kaidahnya si mausul ya sudah ma'rifat. Kemudian yang keenam, isim yang juga ma'rifat adalah semua yang diidofahkan kepada yang ma'rifat. Paham nggak tuh maksudnya? Diidofahkan itu ditempelin sama yang udah ma'rifat, maka dia ma'rifat. Contoh ya, tadi kita bilang kitabun ya. Kalau kita nulis kitabun, ma'rifat nakiro. Hah? Nakiro ya. Kitabun itu masih nakiro. Nah, kata kaidah yang keenam ini, semua yang ditempelin sama yang udah ma'rifat, jadilah ya ma'rifat. Gimana caranya biar ini menjadi ma'rifat juga? Tempelin sama yang udah ma'rifat. Coba kita tempelin. Hah? Coba kita mau tampilin nama apa dulu? Yang udah ma'rifat tadi apa yang pertama? Domir. Yang pertama domir ya, benar ya? Iya, kitabun kita tempelin sama sim domir. Jadi apa? Misalkan kita buka. Apa artinya kita buka? Buku kamu. Buku milikmu. Udah ma'rifat belum? Udah. Karena udah jelas ini bukunya kamu, bukan buku saya, bukan buku dia. Ya. Ini yang disebut dengan idofah kepada yang udah ma'rifat. Coba yang kedua, kita idofahkan kepada nama orang. Si malam. Misalkan Zaid, jadi gimana? Kitabu Zaidin. Sementara antum nerima aja ya, kenapa Zaidin nggak Zaidun ya? Nanti kita jelasin. Kenapa ininya Zaidin? Justru di nahwu antum bakal tahu kenapa ya Kitabu Zaidin, nggak Kitabun Zaidun aja. Kan ditempelin kan? Kitabun mau ditempelin nama Zaidun. Kenapa nggak Kitabun Zaidun aja? Malah jadi Kitabu Zaidin. Ini serunya tuh di sini. Kalau nahwu tuh serunya di sini. Kita bisa menjelaskan fenomena dari ya harokat bahasa Arab seperti itu ya. Kitabu Zaidin. Bisa lagi nggak coba kita idafahkan kepada yang lainnya lagi? Si malam udah. Sim syara udah. Sim domir. Isim syara belum ya? Belum ya. Tapi isim syara memang agak sulit sih. Kitabu hada kan agak sulit. Yang sama yang al ya? Sama yang al. Hah? Kalau Alkitab mah bukan idofah. Ini kita lagi pengen membuat dia ma'rifat dengan cara diidofahkan dengan yang sudah ma'rifat. Pintu kayu. Hah? Enggak bisa. Misalkan apa? Buku apa? Kitabul Fikhi. Ahsanta, ya. Kitabul Fikhi. Apa yang menjadikan kitabu ini ma'rifat? Ada fikhinya. Karena al-fikhi ini ma'rifat. Dari mana kita bisa tahu kalau al-fikhi ini ma'rifat? Alnya. Kesimpulannya kalau kita bilang kitabu fikhin, ma'rifat nakirah. Nakirah. Kan kitabul fikhi ma'rifat. Kenapa? Karena al-fikhinya ma'rifat. Tapi kalau kitabu fikhin nggak pakai al-fikhinnya, tetap nakirah. Karena yang menjadikan dia ma'rifat kalau idofahnya kepada ma'rifat. Tapi kalau ininya alnya dibuang menjadi kitabu fikhin, itu tetap nakirah. Paham ya? Itu kalau berarti misalkan nggak ada alif lamnya artinya apa Jam? Kita fikih. Sama-sama kita fikih. Cuma kita pengen mengumumkan aja, dibikin umum. Kita belum tentukan kitab fikih yang mana, seperti itu. Ya. Terkadang kalau kita udah kasih al, biasanya kitabnya udah kita maksud, cuma kita lagi malas nyebut judulnya aja. Kan kitab fikih banyak tuh. Mungkin jadi tadi waktu sekolah kita belajar misalkan kemarin subuh kita belajar Safinatun Najah. Itu kan salah satu di antara banyak kitab fikih. Nah, antara kita yang berbicara udah paham kan bahwa kitab fikih yang dimaksud itu Safinatun Najah. Nah, itu kita cukup meringkasnya dengan al. Karena itu sama-sama tahu bahwa itu kitab
Safinatun Najah. Iya. Tapi kalau yang kita lagi ngobrol sama temen yang mungkin belajar fikihnya beda-beda, kita cuma bilang bahwa pelajarilah kita fikih yang mana. Masih umum kan? Iya. Nah itu nggak usah pakai al boleh kayak gitu. Paham ya? Iya. Jadi itu ngaruhnya di sempit atau luasnya makna yang dimaksud. Dan biasanya kalau kita alin itu biasanya udah antara yang ngobrol dengan yang ngobrol itu udah memaksudkan yang dimaksud yang mana. Seperti itu. Seperti kita bilang bahwa ada seorang laki-laki. Itu boleh kita katakan rojulun atau ar-rojulu. Seorang laki-laki. Ada seseorang di dalam rumah, misalkan ada apa? Ada pencuri nih. Kan kita nggak tahu pencurinya siapa, bentuknya gimana ya kan? Itu berarti nggak pakai al-rojulun. Tapi kalau mungkin kita tahu pencurinya siapa, tapi kita takut ngomong, ya, kita bilangnya ar-rojul, ya gitu. Kita nggak menyebut namanya, kita bilangnya ar-rojul, ar-rojulu fil baiti, ya. Ada seseorang dalam rumah, kayak gitu. Ini membedakan kasus penggunaan nakiro dan ma'rifat, paham nggak? Paham? Baik. Ya jadi ada berapa isim ma'rifat? Ada 6. Yang pertama apa tadi? Isim domir. Yang kedua isim alam. Yang ketiga isim isyarah, isim mausul, isim yang dilekati al ya. Al mu'arraf bi al istilahnya. Al mu'arraf bi al. Yang keenam isim yang didofakan kepada yang ma'rifat. Ini ma'rifat. Gimana dengan yang nakiro? Hah? Pokoknya yang bukan ma'rifat maka dia nakiro. Sekarang aneh tes ya. Zaidun ma'rifat. Kitabun Nakiro. nakiro. Kitabu Zaidin. Ma'rifat. Kitabu Siratin. Siratin apa? Sirah sejarah. Hah? Nakiro. Kenapa nakiro? Enggak ada alifnya tadi. Kitabu Sirah. Ma'rifat. Ma'rifat. Huwa. Ma'rifat. Antum. Ma'rifat. Ulaika. Ma'rifat. Muhammadun. Ma'rifat. Abwabun. Abun. Nakiro ya, zamannya babun. Nggak ada alnya. Oh iya. Itu aja. Pokoknya kalau yang kan ada yang dari lahirnya ma'rifat. Dari sononya ma'rifat apa aja tadi? Isim domir, isim alam, isim isyarah, sama isim mausul ya. Ada 4 tuh. Sisanya kata-kata nama-nama benda ya kayak babun, nafidatun ya, qalamun. Ini hukum asalnya nakiro sampai ada alnya di depannya, alif lamnya kayak gitu. Paham Tom? Saya ini insyaallah mudah ya untuk ma'rifat. Nanti ini dihafalkan juga. Karena pembahasan ma'rifat nakiro sangat penting kalau kita belajar nahwu. Nanti ada kaidah yang mensyaratkan ini harus ma'rifat, ini boleh ma'rifat, boleh nakiro. Ini boleh ma'rifat dalam keadaan tertentu. Jadi kita harus memahami dulu mana yang ma'rifat dan mana yang nakiro. Tapi selanjutnya kita bahas isim ditinjau dari keberterimaan tanwin ya. Buka halaman 35 ya. Ya, ketika kita ditanya apa bahasa Arabnya pulpen, kita jawabnya apa? Pintu, Babun. sekolah, Madrasah. masjid. Masjidun. Kita pasti menjawabnya dengan tanwin ya. Iya. Ya kan memang hukum asalnya, benda-benda itu nama-nama ya kosakata bahasa Arab itu bertanwin ya. Zaidun, babun, qalamun, nafidatun. Ini hukum asalnya. Tapi nanti ada beberapa jenis kata yang nggak boleh tanwin, anti tanwin dia. Kayaknya benci banget dia sama tanwin. Nggak boleh tanwin. Contohnya apa? Contohnya nama wanita. Nama wanita itu sampai kapanpun nggak boleh tanwin. Aisyatu. Ini adalah Aisyah. Kita bilangnya gimana? Hadihi Aisyatu. Hadihi Fatimatu. Tilka Khadijatu. Nggak boleh tanwin. Kenapa nggak boleh tanwin? Yang menjadi contohnya begitu. Pokoknya dalam bahasa Arab ini ada yang boleh tanwin, munsharif istilahnya. Ada yang nggak boleh tanwin. Apa istilahnya? Lawannya aja goiru kan artinya selainnya. Bukan ya. Goiru munsharif. Ada yang boleh bertanwin, munsharif. Ada yang nggak boleh bertanwin. Kira-kira banyakan yang mana antara yang munsharif sama goiru munsharif? Banyakan yang mana? Banyakan yang munsharif. Karena kan hukum asalnya itu bertanwin kan? Oh iya. Yang
Nah, makanya kalau kita mau mengetahui mana yang musharif, mana yang ghairu musharif, yang kita hafalin yang mana? Yang ghairu musharif. Sama kayak tadi ma'rifat nakiro, yang kita hafalin yang nakiro apa yang ma'rifat? Kenapa? Karena hukum asalnya nakiro. Nah, ketika bahas tanwin ada musharif ghairu musharif, kebanyakannya apa? Musharif. Berarti kita hafalin yang mana? Kalau kita hafalin yang musharif, namanya nggak ada kerjaan. Ya. Nah, kita hafalin yang ghairu musharif. Apa aja yang ghairu musharif? Yang anti tanwin? Apa aja? Ya. Contohnya bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 163 ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Lihat Nuhin di situ. Harokatnya apa? Tanwin ya, kasratain ya. Dia bertanwin ya. Tapi lihat nama-nama nabi setelahnya. Ada nggak yang bertanwin? Wahayna ila Ibrahima. Kenapa nggak Ibrahiman? Wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, ya, wal asbat, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunusa, wa Haruna, wa Sulaimana, wa ataina Dawuda Zabura. Lihat, cuma Nuh aja yang bertanwin. Selebihnya bertanwin enggak? Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa cuma Nuh? Kenapa cuma Nabi Nuh aja yang bertanwin, sedangkan yang lainnya enggak? Hah? Oh, kalau 3 huruf gitu ya, boleh gitu ya. Nah, makanya sekarang kita bahas ya. Misteri kenapa di ayat ini hanya Nabi Nuh saja yang boleh bertanwin. Nama nabi setelahnya ada berapa nabi tuh? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud. 10. Ada 10 nama nabi yang enggak bertanwin. Nah, kita harus bertanya kenapa nih kira-kira. Nah, jawabannya ada di sini ya. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak kelompok kata yang tidak bertanwin, tapi kita ringkas saja karena yang paling penting paling enggak ada 5 sampai 6 aja. Yang pertama, semua nama wanita. Semua nama wanita itu nggak boleh tanwin kecuali Hindun. Ya. Semua nama wanita nggak boleh bertanwin kecuali Hindun. Berarti nama yang lain seperti Maryam nggak boleh Maryamun. Yang benar? Maryamu, Zainabu, Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, siapa lagi? Ruqayyatu. Hah? Ruqayyatu. Iya. Nggak boleh bertanwin semuanya, ya. Yang pertama, semua nama wanita kecuali Hindun, ya. Kemudian yang kedua, semua nama laki-laki yang diakhiri tamar butoh. Ya, semua nama laki-laki yang ada tamar butohnya itu dihukumi seperti hukumnya muannas. Jadi nggak boleh tanwin. Jadi kalau ada orang mau kenalan namanya Muawiyah atau Hudzaifah, Hudzaifah nggak boleh bilang ismi Hudzaifatun. Kalau dia bilang ismi Hudzaifatun belum belajar nahwu nih. Nah, yang benar ismi Hudzaifatu karena anti tanwin dia. Ya, jadi Hudzaifatu, Muawiyatu, Usamatu, Maisaratu dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, semua nama yang bukan bahasa Arab. Ajam. Ajam itu apa sih? Non Arab. Itu memang saking bangganya, udah jelasin kan, saking bangganya orang Arab, ya. Dia sampai bilang bahwa di dunia ini cuma ada dua ras, Arab dan non Arab, ya. Ya, jadi ada Arab dan Arab. Non Arab itu istilahnya adalah ajam. Nah, semua nama ajam yang lebih dari 3 huruf dihukumi ghairu musharif. Yang lebih dari 3 huruf. Tapi yang kurang atau sama dengan 3 huruf, tapi nama nggak ada yang 2 huruf ya. 3 huruf berapa yang minimal ya. Tapi kalau masih 3 huruf, itu boleh musharif. Contohnya dari nama-nama nabi. Nama-nama nabi kan nggak semuanya bahasa Arab ya. Bahkan kebanyakannya bukan bahasa Arab. Nama nabi itu yang bahasa Arab Muhammad, Salih, ya, sama Zulkifli ya. Karena lupa ada satu lagi yang juga bahasa Arab. Cukup kodarullah yang lupa. Tapi yang lain kebanyakannya itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa kaumnya. Kayak bahasa Ibrani ya. Kan dulu nabi-nabi itu diutus sebelumnya bukan ke bangsa Arab kan. Bangsa Arab itu hanya saat Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Muhammad itu ke bangsa apa? Israel ya. Bangsa Israel seperti itu.
Makanya bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud itu bukan bahasa Arab. Kalau Solih bahasa Arab, Solih kan. Selebih kebanyakan bukan bahasa Arab. Makanya tadi sebelum nama Nabi yang disebutkan ayat yang tadi itu nggak ada satupun yang bertanwin karena bukan bahasa Arab. Ya. Jadi jawaban kenapa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yunus, Harun, Daud nggak bertanwin karena dia Bukan. nama ajam yang lebih dari 3 huruf. Nuh, Hud sama bukan bahasa Arab juga. Tapi kenapa boleh tanwin? Karena 3. Karena 3 huruf. Jadi kalau 3 huruf pasti boleh bertanwin. Jadi Nuhun, Hudun. Meskipun bukan dari bahasa Arab. Iya, tapi kalau di atas 3 ya Ghairu musharif. Tapi kalau dia nama Arab mau 3, 2, 4, 5 musharif semua. Jangan terkecoh ya. Ini cuma berlaku buat ajam. Kalau nama orang Arab ya kayak misalkan apa? Yang lebih dari yang 4 huruf nama orang Arab. Nabi kita lah, Nabi Muhammad ya. Muhammadun kan berapa huruf tuh? Mim, ha, mim, 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 ha, mim, mim, dah 5 huruf ya. Ya itu kan bahasa Arab ya, munsharif. Ini kita lagi ngomongin yang nama non Arab, ajam ya. Jadi kalau namanya ajam dia enggak bertanwin. Gimana dengan nama-nama Jawa? Nah, apalagi nama-nama Jawa itu udah pasti ghairu munsharif ya. Kayak nama misalkan Mulyono. Ya udah Mulyono aja, jangan Mulyonoon gitu. Atau Mulyonun gitu. Santoso misalkan. Ya Santoso aja. Jangan Santosoun atau Santosun gitu. Tambah jadi Santos kalau Santosun. Ya. Jadi kalau nama-nama yang Indonesia, apalagi nama-nama Jawa yang ada O-nya, nah itu ya sudah diterima aja begitu. Kita nyebutinnya Santoso aja ya. Sutrisno ya. Joko. Berarti kalau ada misalkan di ayat ini ada Nabi Soleh berarti ada Solihun jadinya. Cuma cek di Quran ketika menyebut nama Nabi Soleh itu bertanwin. Ya. Cang, kalau untuk Salman itu Arab atau bukan? Salman Arab, cuma nanti ada yang membuat dia nggak tanwin. Selain ini kita sebutin. Ada lagi nanti, sabar. Baru 3. Ya. Baru 3. Yang keempat, nah ini baru ditanya. Jawabannya langsung ada. Semua nama yang diakhiri alif nun. Oh iya. Salman, Usman, Marwan, Sulaiman selain karena ada alif nunnya karena bukan Arab juga. Ya. Sulaiman, Usman, Adnan ya kan? Marwan, Zakwan, Sofwan. Ya. Sufyan. Ya, itu semuanya nggak boleh tanwin juga. Jadi nggak boleh ismi Sufyanun. Wah, belum belajar nahwu dia. Jadi ismi Sufyanu. Ya. Kemudian yang kelima, semua nama yang ngikutin wazan fiil. Entah itu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Misalkan Syifa'ul nih, saking cintanya sama bahasa Arab, dia mau namain anaknya Yaktubu. Boleh. Misalkan saking cintanya dia rajin nulis gitu ya. Yaktubu. Maka Yaktubu ini nggak boleh bertanwin. Ismi Yaktubu gitu. Ya. Saya sudah bersekolah. Ya. Enggak, contohnya yang real itu kayak Yazid. Kan ada orang namanya Yazid kan? Yazid itu fi'il mudhari dari zada yazidu ziyadatan. Jadi fi'il mudhari dhamir huwa tuh Yazid. Oh iya. Ya kan? Yazid itu fi'il mudhari dhamir huwa. Dari kata zada yazidu ziyadatan. Nah, nama orang yang Yazid dia nggak boleh tanwin. Kenapa? Karena mengikuti rumus fi'il, wazan fi'il. Begitupun dengan nama nabi kita ya, Ahmad ya. Ahmad itu mengikuti apa? Fi'il mudhari dhamir ana. Ahmadu. Kan Hamidah Yahmadu kan? Yahmadu Yahmadan Yahmaduna. Ujungnya Ahmadu Nahmadu. Ya misalkan mau ngasih nama Syifa'ul namanya Nahmadu gitu. Maka Nahmadu ini sama ghairu munsharif karena mengikuti wazan fi'il. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, semua nama yang mengikuti rumus fu'alu. Tapi ini nggak banyak ya. Contohnya Umar ya. Yang Khalifah Umar bin Khattab itu Umar, nggak boleh Umarun. Bolehnya Umaru. Ya, Umaru. Apa? Kemudian yang ke-7,
seluruh kata sifat yang mengikuti bukan, yang mengikuti wazan fa'lanu. Ya. Seperti kalau kita bilang saya lapar apa? Ana jaw'an. Saya haus. Ana atsyan. Saya marah. Ana ghadban. Jadi ya kata-kata sifat yang rumusnya seperti ini fa'lanu semuanya nggak boleh tanwin. Jadi kita nggak boleh bilang ana jaw'anun, nggak boleh. Bolehnya ana jaw'an ya. Saya lapar nih. Bilangnya ana jaw'an. Kemudian yang ke-8, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu. Termasuk ahmadu ya. Kemudian nama-nama warna tuh. Kan nama warna mirip dengan af'alu kan? Ahdor, aswad, azraq, abiyat, ya. Ahmar, asfar. Nah, ini semua nama warna ini dihukumi ghairu munsharif juga. Jadi kalau kita mengatakan warnanya merah, kita katakan launuhu ahmaru, enggak ahmarun. Jadi nama-nama warna enggak boleh bertanwin. Kemudian yang ke-9, semua kata yang mengikuti wazan sighat muntahal jumu. Apa sih sighat muntahal jumu? Adalah bentuk jamak. Jamaknya jamak. Pentokannya jamak. Jamak mentok. Kalau kita mau artiin, sighat itu kan artinya form, bentuk. Muntaha itu penghabisan, ujung. Mentok lah. Jumu jamak. Jadi ibaratnya pentokannya jamak. Apa itu istilahnya? Jamaknya jamak ya. Wazannya fawail. Fawailu. Contohnya apa? Ini sering kita dengar, qawaid ya. Qawaid, apa itu artinya? Fawaid. Ya, jadi yang semua kata yang mengikuti wazan fawailu dan mafailu banyak sebenarnya wazannya, cuma yang populer fawailu sama mafailu. Contohnya masjid ya. Masjid zamannya apa? Masajidu. Nah, kalau kita mau mengatakan ini adalah masjid-masjid, kita nggak boleh mengatakan hadihi masajidun, tapi hadihi masajidu, karena dia mengikuti wazan mafailu dan fawailu ya. Iya, karena tadi kaidahnya kalau haula'i nggak boleh dipakai buat ghairu akil, pakainya yang mufrad muannas. Hadihi masajidu. Muannas ya? Nggak boleh, kan harus mufrad muannas. Nanti setelah antum belajar mubtada khobar, antum akan belajar bahwa kalau untuk jamak taksir ghairu akil kayak masjidun, masajidu, itu nanti yang dipakai mufrad muannas. Sekalipun ketika mufrad dia mudzakkar, hada masjidun, tapi ketika jamak dihukumi muannas. Jadi enggak hada masajid tapi hadihi masajidu. Kenapa begitu? Kaidahnya begitu. Ya. Semua jamak taksir li ghairi akil dihukumi mufrad muannas. Hadihi masajidu, hadihi aqlamu. Enggak peduli dia mufradnya mudzakkar atau muannas. Pokoknya kalau udah jamak jadi muannas gitu ya. Kemudian yang ke-10, semua kata yang diakhiri oleh alif ta'nis, baik alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Maksurah itu maksudnya begini, kayak jaw'a ya. Jaw'a artinya apa? Nah, kalau yang ngomong akhwat, dia bilangnya nggak jaw'an, tapi jaw'a. Nah, ini alif maksurah namanya. Kenapa disebut dengan alif maksurah? Kalau alif gimana sih sebenarnya tulisan alif? Lempeng kan? Ini jadi bengkok, makanya dibilangnya diringkes. Itu kenapa dia disebut dengan alif maksurah. Bentuknya seperti ya. Kalau mamdudah itu dipanjangin, ya begini mamdudah. Contohnya apa di situ? Warna ya. Baydau, hamra'u, khadra'u. Lihat alifnya, lempeng kan? Nah, itu yang disebut dengan alif mamdudah ya. Jadi semua kata yang diakhiri alif ta'nis, maksurah dan mamdudah itu dihukumi ghairu munsharif juga. Jaw'a, atsya, likra, salma. Kemudian yang mamdudah nama-nama warna versi muannasnya. Ya, baydau, hamra'u, khadra'u, safra'u. Jadi beda antara kita menyebutkan pulpen itu hitam. Kita bilangnya apa? Al-qalamu hitam apa? Al-qalamu. Ingat, pulpen itu mudzakkar muannas.
Mudzakkar. Maka pilih warnanya yang mudzakkar. Berarti al-qalamu aswadu mudzakkar. Tapi giliran jendela nih. Jendelanya bisa jendela warna apa sih? Merah ya? Iya. Ya. Jendelanya warnanya merah. Berarti an-nafidatu ahmaru apa hamra'u? Hamra'u ya, kayak gitu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar ya pengantar ini dari awal, karena nanti ketika sudah membuat kalimat kita ingat kaidah-kaidah ini ya. Jadi ada 10 ya, 10 kelompok kata yang ghairu munsharif. Udah apa belum? Ya minimal dari 10 ini hafal minimal yang semua nama wanita, semua nama laki-laki yang ada tamar butohnya, kemudian nama ajam yang apa tadi? Lebih dari 3 huruf. Kemudian apa lagi tadi? Semua nama yang diakhiri an, alif nun, kemudian mengikuti wazan fiil, yang mengikuti wazan fu'al dan sebagainya. Minimal itu, ya. Ini soal yang paling sering. Adapun sisanya kayak alif taknis itu jarang. Tapi ini jadi PR ya, nanti hafalan juga ini. Ya. Tape, silakan ada pertanyaan. Tadi gimana yang terakhir tuh? Iya. Kalau muzakkar berarti muzakkar. Mm-mm. Kalau muannas muannas. Iya. Contohnya tadi gimana? Misalkan tadi kolamun berarti misalkan Pakainya yang wazan af'alu kalau yang muzakkar. oh Kan warna itu ada muzakkar dan muannas. Kalau yang muzakkar wazannya af'alu. Ahmar, ahdor, azraq, aswad, hajar aswad. Kenapa dibilang hajar aswad? Karena hajar itu muzakkar kan? Ya. Nah, kalau batu itu muannas, enggak. Kita bilangnya enggak aswad tapi sauda. Ya. Jadi kalau ahmar jadi hamra'u. Ya. Asfar jadi safra'u. Ya. Abyad jadi baydha'u. Azraq biru jadi zarqa'u, kayak gitu. Jadi yang azraq itu muzakkar, zarqa'u muannas. Ahmar muzakkar, hamra'u muannas, ya. Jadi warna semuanya ghairu munsharif, baik yang muzakkar ataupun yang muannas. Cuma beda alasannya aja. Kalau yang ahmar asfar dia jadi ghairu munsharif karena mengikuti wazan af'alu. Adapun yang hamra'u dia dianggap ghairu munsharif karena diakhiri oleh alif taknis, kayak gitu. Apa sih alif taknis? Alif yang menyebabkan kata tersebut dihukumi muannas. Ya. Hamra'u, baydha'u, safra'u ini semua dihukumi muannas. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana dengan yang munsharif? Sisanya. Pokoknya yang bukan ghairu munsharif maka dia munsharif. Nah, kemudian satu hal yang perlu dicatat lagi bahwa selain anti tanwin, isim ghairu munsharif juga anti kasroh. Isim ghairu munsharif anti kasroh juga. Contohnya, kita udah belajar waktu itu kalau ada huruf jar, apa yang terjadi? Kata yang setelahnya dikasrohkan. Misalkan kita mau mengatakan saya berpapasan dengan si Ahmad. Ya, dengan Zaid dulu. Marartu bi itu artinya saya berpapasan dengan. Tinggal dengan siapanya ditulis ya. Kalau saya berpapasan dengan Zaidin berarti marartu bi Zaidin dong, karena ada huruf B-nya. bi itu huruf apa? Huruf jar kan? Maka marartu bi Zaidin. Tapi kalau kita berpapasan dengan Fatimah, marartu bi Fatimah. yang jelas nggak bi Fatimati, karena Ani udah bilang nggak boleh kasroh. Dia bolehnya ketika majrur jadinya fathah. Jadi marartu bi Fatimata. Saya berpapasan dengan Ahmad, marartu bi Ahmada. Ingat, Ahmad itu ghairu munsharif karena mengikuti wazan fiil. Loh, nama Arab mah enggak munsharif, enggak ghairu munsharif. Justru nama Arab itu munsharif. Saya berpapasan dengan Muhammad. Marartu bi Yang jawab Muhammadah kenapa? Soalnya itu yang dari tasdif. Hah? Emang Muhammad ghairu munsharif? Apa yang menyebabkan Muhammad ghairu munsharif? Enggak ada ya. Memang nama Arab dan bukan alif nun dan bukan wazannya fu'al. Oh iya, ini Muhammadun.
Hah? Jadi Muhammad. Ya, Muhammadin. Muhammadin. Oh iya. Kan tuh hukum asalnya, Hukum huruf asalnya jar, bukan- kasroh. Oh iya bang. Nah, memang kalau nahu tuh harus, kan kalau sarf harus fokus. Kalau nahu super fokus. Fokusnya pakai banget, ya. Baik, terakhir ya. Terakhir pembahasan hari ini adalah isim berdasarkan mu'rab dan mabni, ya. Jadi ada istilah mu'rab, ya. Mu'rabun, ada mabniyun. Apa sih? Mu'rab itu apa sih? Oh, yang kemarin. Yang bisa berubah-ubah. Kayak Zaidun, bisa nggak jadi Zaidan jadi Zaidin? Bisa. Kemudian Ahmadu bisa berubah nggak? Bisa, sekalipun dia nggak bisa Ahmadi ya. Cuma ada dua pilihan, Ahmadu sama Ahmada. Nggak bisa Ahmadi, karena anti kasar dia. Fatimatu, ya. Sama, dia bisa berubah, bisa Fatimatu, bisa Fatimata. Meskipun nggak bisa Fatimati. Tapi tetap dia bisa berubah kan? Nah, yang bisa berubah disebut dengan mu'rab. Kalau yang nggak bisa berubah, apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi dia tetap begitu, itu disebut dengan mabni. Contohnya apa? Ya tadi ya, yang aneh bilang. Misalkan hadihi, ya, hadihi. Apa artinya hadihi? Ini tapi buat yang Anas. Super fokus ya. Nah, pernah antum melihat hadihu atau hadiha? Selalu hadihi kan? Sekalipun di depannya ada min kan? Atau enggak ada min, tetap aja hadihi. Nggak mungkin jadi hadihu atau hajiha. Berarti isim isyarah mabni. Ya, kayak gitu. Nah, memang yang mabni ini nggak banyak ya, bisa dilihat di buku. Ya. Oh, belum dibahas. Nah, di antara contoh yang isim mabni yang pertama itu isim domir. Ya. Isim domir. Semua isim domir itu mabni. Ya. Nggak akan berubah, kayak anta. Bisa nggak berubah jadi anti? Enggak. Kalaupun ada anti itu bukan karena dia berubah, karena artinya udah beda. Kalau anta kamu laki-laki, anti perempuan. Kayak huwa, bisa berubah jadi hui? Enggak. Hiya, ya hiya aja selamanya, nggak mungkin hiya atau hiyo misalkan. Atau hiyi. Nggak mungkin. Selamanya ya huwa, hiya. Antum ya antum selamanya, nggak mungkin jadi antumu, antumi gitu, antumun ya, antum ya antum. Nah, isim domir seluruhnya dihukumi mabni. Yang kedua isim isyarah. Hada ya hada selamanya, nggak mungkin jadi hadau, hadaa ya hada, hadihi ya hadihi, zalika ya zalika, nggak mungkin jadi zaliku atau zaliki. Tilka ya tilka, ya nggak tilku nggak tilki, ya. Ya, ini contoh yang mabni. Nggak usah dalam-dalam kalau mabni, karena dia mah agak ribet. Kita yang mu'rab aja, ya. Yang mu'rab gimana? Lebih banyak ya. Kalau yang mabni lebih sedikit. Jadi memang nggak banyak kata yang mabni. Kita bahas yang mu'rab aja, ya. Nah, yang mu'rab ini ada dua juga. Ada yang mu'rab bil harokat, ya. Ada yang bil harokat, ada yang bil huruf. Ada yang bil huruf. Jadi ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. Apa aja contoh yang berubah harokatnya? Isim mufrad ya? Isim mufrad itu apa sih? Kata tunggal. Apa contoh kata tunggal? Kayak babun. Babun tunggal nggak? Iya. Karena kalau kita bilang babun artinya apa? Satu pintu, sebuah pintu. Zaidun satu Zaid, seorang. Seorang Zaid, ya. Nah, isim mufrad dia yang berubah apanya? Harokatnya, ya. Hada Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ya. Kalau antum nanya kenapa kalau hada Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, nanti kita belajar, ya. Intinya antum ngelihat
Nggak apa-apa, biar antum penasaran dulu, ya. Antum melihat bahwa Zaid satu kata bisa Zaidun, Zaidun, Zaidun. Karena kalau orang Indonesia, Zaidun, Zaidan, Zaidun beda orang kan? Iya nggak? Iya nggak? Tapi kalau orang Arab, Zaidun, Zaidan, Zaidin, dia juga. Tapi kalau orang Indonesia ada nama orang namanya Zaidan, dipanggil Zaidun, marah nggak? Marah. Nama gue Zaidan, bukan Zaidun. Ya, jadi kalau di Indonesia emang nggak mengenal adanya perubahan harokat, ya. Kalau nama dia Zaidun ya Zaidun aja, dia nggak mau dipanggil Zaidan, Zaidin gitu, ya kan? Tapi kalau di Arab, Zaidun, Zaidan, Zaidin orangnya sama nggak? Sama dia juga. Cuma memang aturannya kalau dia jadi khobar harus marfu, ada Zaidun. Jadi objek maf'ul bi harus mansub, itu Zaidan. Terus kalau ada huruf jar harus majrur, marartu bi Zaidi, kayak gitu. Ya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua apa? Jamak taksir ya. Jamak taksir apa contohnya? Kayak kitabun jamaknya apa? Kutubun ya. Hadhihi kutubun, ra'aitu kutuban. Nggak mungkin lah, ente berpapasan sama buku. Misalkan kalau ada bi-nya, bi kutubin ya. Ya, artinya dia bisa jadi kutubun, kutuban, kutubin ya. Ini yang kedua jamak taksir. Apalagi? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim, apa sih jamak muannas salim? Jamak perempuan. Contohnya apa? Contohnya apa jamak muannas salim? Apa sih jamak muannas salim? Muslimatun. Hah? Muslimatun, ahsan. Muslimatun ya. Muslimatun bisa berubah jadi muslimatin ya. Tapi memang nanti jamak muannas salimnya agak ada keanehan. Dia nggak boleh fathah. Jadi kalau tadi ghairu munsharif nggak boleh kasroh, ini jamak muannas salim nggak boleh fathah. Jadi muslimatun, muslimatin. Ya, misalkan kita katakan hadihi, salah. Ulaika muslimatun, ya. Ra'aitu muslimatin. Marartu bi muslimatin. Begitu. Ya intinya muslimatun ini berubah apanya? Harokatnya. Bisa dhamma, bisa kasroh. Sekalipun nggak bisa fathah. Ya. Apalagi? Ya murab. Ya ini untuk pemula ini dulu. Nanti ada lagi sebetulnya. Cuma minimal ya di fase pertama ini antum ingat-ingat bahwa di antara contoh yang murabnya bil harokat dengan harokat, yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Sekarang yang murabnya bil huruf, yang berubahnya itu hurufnya. Apa aja? Yang pertama tasni atau musanna. Apa contoh musanna? Misalkan kitabun. Jadiin musanna gimana? Kitabani dan kitabaini, ya. Kan tasniah ada dua kan? Yang alif nun dan ya nun. Kitabani dan kitabaini. Kalau kita bandingkan kitabani sama kitabaini, harokatnya sama atau beda? Sama. Kan antara kitabani dengan kitabaini? Hah? Hurufnya. Yang satu alif, yang satu ya. Nah, ini yang kenapa kita sebut dia sebagai apa, berubah itu hurufnya. Oh iya. Karena harokatnya sama. Dia nggak berubah harokatnya. Harokatnya sama-sama kasroh. Kalau kita bilang harokat di nahu berarti harokat yang mana? Yang paling ujung ya, paling terakhir. Nah, ini sama-sama nih, tapi yang membedakan adalah yang satu alif, yang satu ya. Muslimani, muslimaini. Yang satu alif, yang satu ya, sama-sama kasroh. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Muslimuna ya. Muslimuna, muslimina. Lihat, harokatnya apa? Sama-sama fathah. Oh iya. Jadi apa lagi? Muslimuna, muslimina. Tapi yang membedakan apa? Yang satu wawu, yang satu ya. Yang satu wawu, yang satu ya. Kemudian yang ketiga, isim-isim yang 5. Apaan isim yang 5? Nanti ada istilah satu geng namanya al-asmaul khamsah. Oh iya. Segeng. Asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Apa aja isim-isim yang 5? Abuka. Ya, ada di bawah ya.
di 43. Abun, akhun, hamun, famun dan zu ya. Nanti kita akan belajar ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini ketika rofa. Ketika nasab jadi fathah dia. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ketika jar dia ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ya, jadi isim yang 5 tuh kenapa dinamakan isim yang 5? Karena dia memang termasuk yang aneh. Kan mufrad ya, abun tuh mufrad kan? Iya. Harusnya kalau mufrad gimana? Ya, abun, aban, abin. Tapi ketika dia menjadi mudhof, diidhofahkan kepada sesuatu, misalkan idhofah kepada isim dhamir, maka dia berlaku hukum khusus. Ketika rafa waw, ketika nasab alif, ketika jar ya. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ya. Cak, itu berarti termasuk ketambahan huruf ya? Hah? Bukan berubah huruf ya, tapi ketambahan huruf Kak gitu. Maksudnya berubah itu ketika rafa waw, ketika nasab berubah jadi fathah, ketika jar berubah jadi ya, itu maksudnya. Kayak gitu. Ya. Paham? Taib, itu yang mu'rab ya. Ada yang mabni tadi kita udah bahas. Pokoknya mabni itu yang kalau antum lihat nggak berubah-ubah ya berarti itu mabni ya. Contohnya di isim dhamir, isim isyarah, nanti ada lagi isim mausul dan sebagainya. Seperti itu. Tapi ada pertanyaan untuk hari ini? Udah paham semua? Alhamdulillah. Baik ya, kalau udah paham kita ada PR. PR-nya itu yang pertama hafalan isim ma'rifat. Terlalu atau bisa? Yang kedua hafalan isim ghairu munsharif. Nah, kira mah mau diapalin gimana, banyak banget. Jadi isim ma'rifat, kemudian isim ghairu munsharif, kemudian yang ketiga mu'rab ya. Mu'rab bil harakat sama mu'rab bil huruf. Ini hafalannya. Tulisannya usah banyak-banyak ya. Tulisannya Al-Fatihah aja dah. Tentukan mana yang mu'rab, mabni, ma'rifat, nakirah, ghairu munsharif dalam surat Al-Fatihah. Ya. Satu kata bisa jadi tiga-tiganya lah ya. Iya enggak? Bisa jadi satu kata itu dari sisi tanwin dia munsharif, dari sisi hukum khusus dia khusus, dari sisi apa namanya? Mu'rab mabni dia mabni atau mu'rab kayak gitu ya. Jadi satu kata itu bisa jadi tiga-tiganya ngumpul di situ. Jadi bisa diapakan? Paham ya? Perlu di ini nggak sih, Kang? Dijelasin gitu, maksudnya ghairu munsharif itu karena dia nama wanita atau karena Enggak perlu. Cukup tulis aja. Misalkan aneh bocorin nih, misalkan alhamdulillah. Itu kan dari sisi ma'rifat dia ma'rifat. Dari sisi munsharif dia munsharif. Nanti jangan ngelihat alhamdulillah nggak bertanwin. Tapi ketika alif lamnya dibuang, hamdun kan nggak ada halangan buat bertanwin kan? Kemudian dari sisi mu'rab mabni dia mu'rab. Karena bisa hamdu, bisa hamda, bisa hamdi kayak gitu. Ya. Jadi alhamdulillah mu'rab, ma'rifat, munsharif. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Salah cukup. Nah, memang kalau untuk nahwu ini fokusnya harus lebih tinggi lagi dan kita harus mampu membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena kalau Anda lihat ya, orang-orang yang sulit memahami nahwu karena dia sulit memahami bahasa Indonesia sendiri. Jadi dijelasin pakai bahasa dengan konsep bahasa Indonesia nggak ngerti gimana kita mau ngerti dengan konsep bahasa Arab kayak gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.